Halo, selamat siang. Kami dari kelompok 2 tugas besar pengenalan komputasi, Ludrop dengan judul ITB Gacha Quest, kita usahakan IP4 itu. Kami di sini beranggotakan 1. Peter Valentino Wijaya, 2. Diva Yuandira, 3. Raja Muhammad Arkan, 4. Zidan Ramadan Rusdiana, 5. Nasifa, dan 6. Hana Larasati. Dalam video ini kita akan menjelaskan mengenai latar belakang, dekomposisi, flowchart, teknis program, dan lesson learned yang kita dapatkan melalui tugas besar ini. Baik, selamat siang. Saya Diva Yuandira akan menerangkan mengenai latar belakang. Apa sih loot drop itu? Loot drop gacha adalah mekanisme dalam game di mana pemain memiliki kesempatan untuk mendapatkan item, karakter, atau barang-barang dalam game dengan cara acak atau berdasarkan keberuntungan. Perlu diingat bahwa beberapa game menggunakan sistem loot drop gacha sebagai komponen permainan utama, sementara yang lain mungkin hanya memiliki elemen gacha sebagai tambahan untuk fitur-fitur lain dalam game. Namun, loot drop gacha juga telah mendapatkan perhatian dan kritik, terutama dalam hal pengeluaran berlebihan, ketergantungan, dan isu-isu penjudian yang terkait dengan penggunaan sistem ini. Beberapa negara telah mengatur bahkan melarang loot drop gacha dalam game untuk melindungi pemain, sementara yang lain mengizinkannya dengan batasan tertentu. Jadi penting untuk memahami aturan dan ketentuan yang berlaku dalam game menggunakan loot drop gacha dan bermain dengan bijak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raja Muhammad Arkan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dekomposisi. Seperti yang Anda bisa lihat di layar, dekomposisi ini adalah usaha yang dilakukan untuk memecah belah sistem menjadi beberapa subsistem yang lebih sederhana. Dan berikut adalah dekomposisi dari permainan loot drop yang kami rancang ini. Yang pertama ada interface, yang mana menunjukkan yang user input dan menampilkan sesuatu yang nantinya akan menjadi output yang bisa dilihat oleh user itu sendiri. Lalu yang kedua ada rarity di sini. Nah, rarity ini seperti jenis-jenis item yang mana terbagi jadi 4. Ya, sesuai namanya, rarity adalah kelangkaan. Yang pertama ada common. Item common peluangnya sangat besar untuk didapatkan. Lalu yang kedua ada rare. Peluang mendapatkan item rare ini lebih kecil dibandingkan item common. Dan epic lebih kecil dari rare, begitu pula dengan legendary. Legendary lebih kecil peluangnya untuk didapatkan daripada epic ini. Dan selanjutnya ada item. Item ini jenis-jenisnya secara spesifik terbagi menjadi 4 jenis item. Yang pertama ada item common, yang kedua ada item rare, ketiga item epic, dan keempat item legendary. Jumlah dari masing-masing jenis item ini berbeda-beda. Item common ini relatif lebih banyak dibandingkan ketiga item lainnya. Dan rare lebih banyak dibandingkan epic dan legendary, dan epic lebih banyak daripada bagian yang legendary. Lalu saja ada sistem koin. Jadi sistem koin ini teknis sistem koin ini adalah ketika user mendapatkan jenis item tertentu, bisa common, rare, epic, ataupun legendary, jumlah koin yang didapatkan oleh user berbeda-beda. Halo, nama saya Peter dan selanjutnya akan menjelaskan tentang flowchart. Jadi apa itu flowchart? Flowchart itu sebenarnya adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alur kerja, atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Jadi pada program kami ini dapat dibagi menjadi 4 flowchart. Salah satu flowchartnya adalah flowchart interface. Jadi flowchart interface ini sebenarnya flowchart utama dari program kita dan di dalamnya adalah yang mengandung program instruksi-instruksi yang berinteraksi langsung dengan user. Jadi, dalam bagian flowchart ini, program akan mengecek jumlah koin yang dimiliki oleh user, dan instruksi-instruksi yang harus dilakukan oleh user, dan menerima input dari user untuk memulai permainan. Dan juga, pada flowchart ini, juga menampilkan hasil-hasil yang didapatkan oleh user, seperti jenis item, nama item, dan juga jumlah koin yang didapatkan. Dan selanjutnya, pada subprogram rarity, flowchart subprogram rarity ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menentukan jenis rarity yang didapatkan oleh user. Jadi ada legendary, epic, rare, dan common. Lalu ada flowchart item, yaitu flowchart subprogram item yang menentukan nama item apa yang didapatkan oleh user. Dan dalam subprogram ini akan return kembali nilai nama item kepada flowchart interface untuk ditampilkan kepada user. Lalu yang terakhir ada flowchart coin, yaitu flowchart subprogram untuk menampilkan hasil yang didapatkan oleh user. Jadi ada common, rare, epic, dan legendary, dan setiap rarity itu mendapatkan nilai koin yang berbeda-beda, dan lalu nilai koin itu akan dibalikkan ke flowchart interface untuk ditampilkan kembali ke user.
Saya Jirana Pranusdiana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknis program dari tugas besar pengenalan komputasi ini. Apa itu teknis program? Teknis program itu cara kerja dari program yang dibuat secara spesifik. Di sini programnya adalah loop drop yang kita buat dalam tugas besar itu. Lalu yang akan saya jelaskan pada teknis program ini adalah ada inisiasi program, ada pemilihan rarity dan item dan RNG berbasis LCG, terus habis itu penentuan probabilitas, lalu penentuan item dengan LCG, dan ada penambahan koin. Yang pertama adalah inisiasi program. Jadi program itu dimulai dari memberikan koin sebanyak 50 koin kepada user sebagai saldo awal. Nah, untuk memulainya itu diperlukan untuk typing mengetik yes. Ketika user atau player mengetik yes, maka saldo koin akan dikurangi 10. Jadi awalnya 50 jadi 40. Lalu program akan mengecek rarity, yaitu sebuah kategori pada loot drop ini, nama item dan jumlah koin yang didapatkan itu. Jadi user itu dapat mengulang terus-menerus sampai user mengetik selain yes atau koin user sudah tidak cukup. Jadi program akan berhenti ketika user sudah mengetik selain yes atau ketika saldo tidak mencukupi, yaitu koin itu sendiri. Lalu selanjutnya ada pemilihan rarity. Jadi pemilihan rarity ini ditentukan dengan RNG yang telah kita buat pada tugas sebelum tugas besar ini, yaitu berbasis LCG, yaitu linear congruential generator. Lalu rumusan LCG yang digunakan adalah outputnya itu 13 kali SID tambah 7 modulo X, dengan nilai X-nya itu jumlah nilai yang dihasilkan oleh LCG itu sendiri. Nah, setelah itu kita masuk ke penentuan probabilitas. Dari nilai random yang diperoleh dari LCG-nya itu, kita dihubungkan buat milih si rarity, jadi kategori dari item yang didapatkan itu. Nah, rarity-nya itu adalah ada legendary, ada epic, rare, common. Terus dengan probabilitas masing-masing, kalau legendary itu 2%, terus kalau epic 10%, terus kalau rare 20%, dan common itu 68%. Lalu probabilitas itu digunakan menggunakan modulo yang telah kita buat di RNG itu sendiri, yaitu ketika legendary ada 2%, lalu ketika epicnya itu ada 10%, dan rare 20%, serta common 68%. Nah, setelah itu, item yang dipilih juga, selain rarity, itemnya juga dipilih menggunakan LCG. Lalu nilai modulo pada LCG itu disesuaikan dengan jumlah item pada rarity tertentu. Nah, list item yang dapat diperoleh itu ada seperti yang kita telah lampirkan pada file di laporan kita, ada list item itu, yang terdapat 16 item common, 15 item rare, dan 12 item epic, serta 6 item legendary, sehingga modulo yang digunakan masing-masing rarity adalah 16, 15, 12, serta 6. Lalu yang terakhir ada penambahan koin. Penambahan koin itu diatur sesuai dengan rarity yang didapatkan. Kalau misalnya user itu dapat common, jadi usernya akan diberikan 5 koin. Jika user mendapatkan rare, akan diberikan 10 koin. Lalu jika user mendapatkan epic, akan diberikan 20 koin. Dan jika user mendapatkan legendary, akan diberikan 40 koin. Nah, koin yang diberikan ini akan ditambah langsung ke saldo user dan dapat langsung digunakan lagi. Misalnya, saldo user awalnya itu 50 koin. Setelah itu, dia mengetik yes, lalu dia mendapatkan item common, yaitu item 5 koin. Maka saldo user menjadi 45 koin. Begitupun seterusnya hingga saldo user habis. Nah, setelah itu, setelah koin yang dimiliki user kurang dari 10, maka program akan berhenti. Kenalkan, aku Nazifa. Di sini aku akan menjelaskan tentang lesson learn atau pelajaran apa sih yang kita dapatkan dari tugas besar ini. Nah, dalam tugas besar ini kita dituntut untuk membuat sebuah program. Di mana dalam membuat program tentunya sangat penting ketelitian. Karena apa? Karena dengan kesalahan sekecil apapun akan membuat program tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Tetapi hal itu membuat kita nantinya akan berpikir lebih baik serta dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih efektif. Selanjutnya, juga di dalam membuat dekomposisi dan sedokot membutuhkan pola pikir yang sama dengan program ini buat, serta kemampuan untuk menemukan bahasa yang tepat nantinya akan terlatih pada diri kita. Probabilitas sangat penting dalam sistem permainan load drop. Karena apa? Karena mempengaruhi aspek penting dalam pengalaman permainan. Apa aja sih aspek-aspek tersebut? Nah, yang pertama yaitu adalah probabilitas memastikan bahwa setiap pemain memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan item atau hadiah langka yang diinginkan. Selain itu, probabilitas juga memastikan adanya daya tarik atau pemain tertarik dengan menciptakan ekspektasi tentang peluang mendapatkan hadiah yang diinginkan dan memotivasi pemain untuk berpartisipasi lebih aktif mendapatkan item-item langka yang mereka inginkan. Meskipun probabilitas memiliki banyak keuntungannya, tentunya kita harus memperhatikan kesetimbangannya tepat untuk mencegah pemain merasa tertipu atau frustasi dan transparansi dalam informasi mengenai peluang dalam permainan load drop yang dimainkan. Hal lain yang kita bisa dapatkan dari tugas besar ini adalah terlatihnya kita untuk membuat laporan dan membuat video menarik, sehingga para pendengar bisa memahami materi yang kita sajikan dan mereka tertarik karena videonya juga kreatif. Sekian penjelasan singkat dari kami mengenai tugas besar pengenalan komputasi kali ini.
Start your adventure in Institut Teknologi Bandung. Terima kasih. Love you, Pak Dit.